Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fernanda Zulkarnain. Jadi konten kita hari ini adalah saya lagi dalam menerima menampung aspirasi dari sebagian masyarakat, khususnya pada saat ini adalah pengusaha-pengusaha IO yang memang ada surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah yang mungkin menurut IO memberatkan mereka di masa pandemi ini. Yuk sebentar lagi kita saksikan jalannya, karena itu adalah bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo, menampung aspirasi masyarakat, dan kita akan teruskan kepada pemerintah daerah Kota Probolinggo. Terima kasih, stay tune, ikuti terus sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum. Apa ya? Atas itu. Tidak usah mana-mana, tidak usah. Untuk media berdiri kan? Biasa gitu. Nah, kurang aja. Udah coba. Oh ini. Terima kasih. Ini akan ada. Kemudian kau. Ya kalau Banyak sih. Oh iya. Nah ini sudah. Mas Amin. Ya. Monggo aja saya menerima di sini, monggo diutarakan apa yang bisa saya bantu. Memang tugas kami di BNT kan menyambung aspirasi masyarakat dan memang memberi informasi serta perjuangan kalau memang itu menang haknya masyarakat. Yang paling penting monggo diutarakan karena Mbak Tisa yang menghubungi saya kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya Pak Gubernur sudah berkenan menerima kami dengan kami istilahnya Pak. Jadi yang sebenarnya kami datang juga posisinya sekedar memberikan dan menyampaikan ungkapan kita lah Pak, istilahnya apa yang jadi pemikiran-pemikiran kita sampaikan di sini Pak, barangkali bisa membantu untuk pelonggaran SE yang sudah diterbitkan karena SE yang beredar kemarin memang banyak vendor di dalamnya Pak, jadi bukan hanya di info dengan Facebook saja Pak, tetapi melibatkan pemilik gedung, entertain, nggak entertain, terus habis itu ada catering juga, tetapi catering tidak ada yang bisa hadir Pak. Jadi itu yang menjadi keluhan teman-teman, mungkin bisa nanti teman-teman sampaikan secara ininya sendiri-sendiri Pak, secara vendornya mereka sendiri. Jadi di sini mungkin ada Mas Amin di entertain, Pak Budi entertain, dengan Mas Robi juga di entertain, terus dari gedung perwakilan dari gedung di aja Pak, dan dari sendiri perwakilan dari organisasi. Ada beberapa organisasi juga yang tidak bisa hadir, berarti ada yang masih perjalanan juga Pak. Mungkin langsung aja ke poinnya, mungkin bisa disampaikan ya Pak. Saya mau nanya, karena memang saya dapat banyak masukan. Baik, Ini Pak. SE yang mana ini? Karena ada dua SE yang Tanggal 29. akhir ini kan saya Ajakan, ya. dapat dua masukan banyak dari warga, yaitu SE yang tentang jam malam itu, atau SE yang baru Ajakan Yang 29 yang jumlahnya dia, yang 50. jumlah kehadiran ditentukan Iya. itu ya. Apa saya baca kesannya? Bangsa, anunya saya sudah baca. Sudah baca ya? Oh iya. Iya. SE-nya kan? Iya betul. Ya, sudah. Jadi menyambung Mbak Lisa, perkenalkan nama saya Putri. Menyambung Mbak Lisa di sini kan, kenapa sih kok kita sampai ke sini? Karena di sini memang selain isinya agak ambigu Pak, karena seperti di sini maksimal 20% kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 50 orang. Ini 20% kapasitas ruangan. Kalau misalkan seperti gedung media aja, yang kapasitas ruangannya 1.500. sampai 1.500, ya kan? Di sini tertulis 20%, berarti kan 20%-nya 300 manusia lah. Tapi di sini juga ditulis tidak lebih dari 50 orang. Nah, kita kan jadi bingung
Sedangkan selama ini yang sudah diterapkan sama teman-teman vendor, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan ketat Pak. Bahkan mungkin kita berani jamin, kita sendiri kan juga khawatir dan takut Pak. Makanya sampai penyanyi pun nyanyi itu pakai masker dan pihak klien tidak masalah. Yang jelas yang penting masih ada entertain dan semua berjalan. Seperti foto pun masih ada yang menggunakan masker, ada yang menggunakan face shield seperti itu. Jadi kalau untuk selama ini berjalannya kita sesuai prokes. Sesuai prokes. Nah, kita kaget Pak, tanpa teman-teman vendor tanpa diminta sudahkan pendapat atau diminta rembukan, tiba-tiba ada surat edaran seperti ini. Nah, yang kita pertanyakan, ini sampai kapan? Seperti itu. Kalau misal selama masa PSBB, oke, kita nggak masalah. Selama masa PPKM ya, selama masa PPKM, kita mungkin nggak masalah, mungkin sampai Februari atau awal Februari, waktu itu sampai 8 Februari kita pikir. Tapi ketika dari Mas Teguh dari Jets Organizer itu bertanya langsung pada teman-teman Satgas ya, sempat bertanya langsung sama rekan-rekan Satgas langsung, itu nggak bisa ngasih jawaban dan malah dapat jawaban yang cenderung ya seperti itu. Nggak jelas. Satgasnya siapa? Saya nggak berani ini Pak, karena yang bersangkutan nggak datang Mas Teguhnya, jadi saya nggak bisa sebut nama juga ya. Kemarin sempat cerita seperti yang jelas sudah menemui rekan Satgas untuk meminta kejelasan mengenai ini. Waktu merencanakan draft ini. Ya, masih berbentuk draft. Mohon maaf, jadi waktu itu masih berbentuk draft. Jadi Mas Teguh sudah menyampaikan ini gimana itu. Ternyata besoknya malah sudah disahkan seperti itu. Sedangkan di Februari ini beberapa teman-teman IO dan klien sudah deal ya. Iya, sudah deal. Gitu loh. Sedangkan di sini ada aturan harus diganti nasi kotak. Ada aturan tidak boleh ada hiburan. Nah, ini kan sudah deal semua Pak. Uang kan juga sudah masuk. Klien kan ini bahkan betul sudah berundangan. Betul. Nah, sedangkan konfirmasi dari tim Satgas nggak ada pelanggaran apapun, nggak ada apa ya maksudnya ya, kompromi apapun gitu loh. Pokoknya enggak. Ya, pokoknya enggak seperti itu. Nah, gimana gitu loh. Sedangkan ketika disusun pun kok nggak ada sosialisasi lah, gimana peringatan. Bahkan ketika selama ini tim wedding itu berjalan, tim Satgas itu nggak pernah masuk untuk ini loh, wedding kita itu aman, insya Allah ya. Mengenai teknis kita sudah sesuai teknis seperti itu. Tapi kenapa tim Satgasnya malah juga nggak pernah ini saksi dari kita sendiri juga ya, memang nggak pernah lihat sampai ke dalam. Bahkan dari Mas Teguh sendiri ketika ada tim Satgas yang masuk itu main terobos aja ya. Padahal sudah ditangani dengan pihak lain. Ya, padahal harus melalui termoga, karena bukan wewenangnya. Iya betul. Ya seperti itulah. Jadi mereka melarang berkerumun, tapi Satgasnya sendiri juga tidak, sepengetahuan kita tidak mematuhi aturan yang sendiri bikin sendiri. Mungkin ada tambahan Mbak Putri. Jadi saya juga yang waktu itu yang menyaksikan sendiri. Jadi tidak ada koordinasi main robot di gedung GBH. Waktu itu saya pengamanan, kemudian langsung penata-penata seperti obrakan itu. Padahal itu dari acara itu sendiri saya yang memantau langsung dengan BO COVID waktu itu ditangani oleh. Selain yang itu, menurut saya sudah rapi banget. Ya kita dari acara itu padahal sudah diinfokan, harus diinfokan terlebih dahulu. Iya, sudah betul. Tapi kami ya kurang berkenan lah Pak dengan hadirnya seperti itu. Kita sebagai tuan rumah juga pengamanan. Jadi apapun yang di dalam gedung itu, vendor-vendor menjadi tanggung jawab kami. Artinya kan tidak boleh main seperti itu, yang salah satu yang bisa diobrolkan. Mungkin yang saya buat. Kalau di gedung memang Pak ya, di semua gedung itu diwajibkan pakai WO prokes Pak. Sudah dilaksanakan. Dan dia paham dan sudah diedukasi sebelumnya di klien gitu loh. Jadi begini, memang kebetulan kan 2 hari ini saya juga dapat banyak yang curang hati dari teman-teman yang memang kebetulan terkena imbas dari SE. SE ini kan dibuat oleh gugus tugas Kota Probolinggo, tanda tangannya juga sudah jelas. Pastinya mereka juga punya alasan dalam membuat SE itu. Saya juga sempat menanyakan ke beberapa pihak,
saya juga menanyakan, kebetulan saya tadi pagi pun berbicara telepon dengan kepala Kesbangpol yang dia juga hadir dalam setiap rapat sampai pembentukan SI. Memang intinya waktu saya tanya, jadi pada SE itu jumlah undangan itu, ini kalau saya tidak salah ya, sebenarnya yang berhak untuk menyatakan adalah mereka, pihak mereka. Tapi saya mengulangi tadi dari kepala Dinas Kesbangpol itu bicara bahwa yang di dalam gedung itu 50 orang, 25 harapannya mereka aturan 25 itu dari mempelai wanita, 25 dari mempelai pria. Nah, undangan boleh sesuai dengan kapasitas gedung, tapi katanya memang tidak boleh ada pemberhentian, tidak boleh menyala dari jauh, tidak boleh muter ya undangan itu keluar lagi, itu versinya mereka. Jadi itu poin yang pertama. Terus yang kedua juga bahwa saya juga menanyakan Pak, apa ini pada saat pembentukan SI ini apa teman-teman sudah diajak berbicara lebih awal, minimal walaupun pemerintah boleh mengeluarkan SE itu tanpa persetujuan teman-teman, tapi kan minimal teman-teman berbicara terlebih dahulu, sehingga kebijakan yang dibuat itu bisa minimal agak sesuai lah dengan teman-teman. Dan memang kalau saya memahami, kebetulan saya juga salah satu pengusaha resto yang sekarang juga jebol, saya memahami di satu sisi pemerintah ingin menjaga bagaimana COVID ini bisa ditekan lah, diminimalisir lah. Di satu sisi kan kita juga punya masyarakat yang juga terdampak. Jadi tadi saya berbicara 2 poin itu. Jadi kalau masalah itu katanya memang boleh Pak undangan itu sesuai dengan kapasitas gedung, cuma tidak boleh berkerumun sehingga dijaga bagaimana jaraknya dan tidak boleh bersalaman katanya. Jadi dari jauh Pak ini keluar lagi, dan memang di situ kalau makanan itu memang harus nasi kotak karena biar tidak orang tidak duduk lama atau bagaimana. Harapannya pemerintah itu dengan SI itu adalah ya memang Pak beliau berbicara, kami akui bahwa tentunya ini akan ada imbas, kata Kesbangpol ini, Pak Sugianto ini akan ada imbas, cuman kami minimalisir bagaimana teman-teman itu bisa tetap mendapatkan order dengan itu. Cuman ya memang saya kasih 2 poin yang saya sayangkan adalah pada saat pembuatan SI itu kenapa teman-teman tidak diajak bicara, saya bicara dengan beliau. Ya Pak, nanti kedepannya kita akan, walaupun saya bilang ke beliau, walaupun pemerintah berhak mengeluarkan SI itu, pemerintah berhak tanpa persetujuan masyarakat, pemerintah berhak. Cuman kan adanya pemerintahnya untuk masyarakatnya, tidak bisa masyarakat lepas dengan pemerintah lepas yang lain tidak bisa. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada pemerintahan. Itu yang saya katakan. Yang kedua juga bahwa harus ada sosialisasi di awal. Karena kebetulan sebelum saya mendapatkan ada curahan dari Mbak Lisa, ada salah satu kawan saya berbicara, Pak, ini apa betul bahwa sekarang itu di Kota Probolinggo tidak boleh ada acara? Karena dia sudah booking 6 bulan yang lalu, sudah oke, acaranya tanggal Sabtu ini kalau tidak, tanggal 6, hari apa, Sabtu atau Minggu. Jadi acaranya Minggu ini tiba-tiba harus ganti nasi kotak dan lain-lain. Jadi dapat curahan itu. Ini apa-apa benar terus tidak boleh ada undangan lagi. Nah, mereka yang sudah sewa gedung dan yang lain sudah menyiapkan acara, baru dikasih tahu kemarin oleh salah satu pihak yang memang itu atau pemilik gedung, saya tidak tahu itu. Jadi kemarin, jadi sakit yang punya hajatan. Itu saya juga sudah bicara dengan perwakilan dari pemerintah bahwa ya harusnya itu pun disosialisasikan, sehingga mereka pun akan berbicara dengan proyeknya juga enak. Karena kalau seperti ini ya bukan menjadi solusi, malah akan menjadi beban bagi kawan-kawan. Jadi 2 poin itu yang saya dapat, karena memang 2 hari ini memang saya banyak. Minggu lalu saya dapat banyak masalah SE yang jam malam, 2 hari ini saya dapat banyak masalah. Cuman yang perlu kita garis bawahi kembali lagi bahwa SE itu dikeluarkan dan dicabut. Yang bisa mencabut SE itu adalah yang mengeluarkan. Itu tidak bisa. Kami di DPRD sebatas menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami akan perjuangkan, kami akan komunikasikan dengan eksekutif. Karena bagaimanapun juga itu adalah hak eksekutif untuk membuat SE. Ya, kemarin saya juga diwawancara oleh salah satu wartawan tentang SE yang lalu itu, bahwa saya bilang mungkin tujuannya pemerintah baik,
cuman mungkin kebijakannya yang tidak pas, pembuatannya yang tidak pas, sehingga dampaknya malah lebih banyak merugikan lebih banyak pihak daripada menguntungkan pihak lain. Jadi intinya seperti itu. Kita akan mencoba memperjuangkan, saya pribadi akan mencoba memperjuangkan. Saya ya secara tidak langsung mengerti lah harapan Bapak Ibu. Saya juga pengusaha yang kebetulan juga di salah satu usaha yang sama dengan ini. Kalau saya ya mengikuti aja sudah. Namanya kasihan teman-teman yang memang usahanya hanya cuma itu. Betul. Mereka cuma itu. Kadang-kadang ada orang yang memang dapat sekarang untuk makan besok keluarganya kan banyak yang seperti ini. Jadi akan kita tampung, kita perjuangkan juga. Cuman itu intinya nanti saya akan berbicara juga dengan eksekutif untuk lebih menjelaskan betul tidak yang saya utarakan. Karena yang saya pahami tadi pagi saya bicara dengan Pak Sugianto itu bahwa undangan boleh Pak, bukan 50, tapi yang di dalam gedung itu yang 50 katanya. Harapannya dari mempelai wanita ada 25, mempelai pria 25. Cuma memang tidak boleh ada kerumunan, sehingga harus diatur mereka itu tanpa salaman, ya selamat atau langsung keluar lagi. Nah, itu diatur. Tidak boleh berfoto juga Pak ya? Saya tadi tidak ya di sini. Di sini kan nggak masuk akal Pak. Iya. Kalau tidak boleh bersalaman, Selama ini sudah iya, selama ini enggak. tidak boleh berfoto mungkin. Kalau tidak boleh kan katanya harus ada jarak jauh katanya. Jadi katanya tadi itu kalau saya tidak salah memahami itu tidak boleh juga naik sudah dari Ya, di jauh. bawah. Nah, Jadi kemarin kami sempat mau menata untuk kedepannya itu biasanya kan itu masih di atas panggung Pak. Ini sudah salahnya rencananya memang di bawah Pak. ya, Memang tadi yang saya pahami dari salah satu yang mengikuti sampai SE itu terbuat dari pihak eksekutif, dari pihak pemerintah itu bicaranya sepertinya seperti itu. Jadi tidak perlu naik. Ya kalau tidak boleh naik, kayaknya ya tidak boleh berfoto kayaknya. Iya. Saya tidak tanya yang berfotonya. Cuma tadi begitu. Tapi saya bilang berarti undangan boleh berapapun. Ya sesuai kapasitas gedung Pak. 20% kapasitas gedung, tapi jangan sampai ada kerumun. Nasi itu pun harapannya pemerintah katanya dengan diganti nasi kotak, jadi tidak ada yang duduk sudah. Ya. Duduk berdiri cuma lewat saja mereka. Ya dikasih di pintu keluar memang kalau edarannya. Ya seperti itu intinya. Nah Pak, peraturan seperti ini tuh memang kesannya menurut yang bikin ya, tetapi kan masih boleh. Tapi dengan peraturan seperti itu memberatkan klien Pak, terus terang karena ini mau yang pun oleh resepsi kayak gitu loh Pak. Jadi Terus satu juga kan yang penting juga kan banyak klien yang di cancel semua kan tidak ada hiburan apapun bentuknya. Kan nantinya kan Nah, padahal di dalam gedung itu kan hiburannya kan ya aman-aman aja. aman saja selama ini. Gak ada joget-joget, gak ada yang duduk-duduk ya. Dari hiburan sendiri Itu. kita membatasi Pak sesuai peraturan. Jadi kita tidak open untuk orang di belakang. Orang Nah, memang Iya. nyanyinya yang biasanya misalkan singkat dua itu ada di tengah, penyanyinya itu nggak sudah kanan kiri Pak. Jadi Sudah memang paham masing-masing. kita juga mengedukasi para undangan supaya kita tidak menjadi kecanduan. Kita juga pakai masker dan kita juga di mikrofonnya pun kita pakai masker, kita sudah sedia selalu sedia. Sendiri-sendiri. Iya. Artinya kan dari aspek gedung sudah ada solusinya, dari catering ada solusinya, dari WIPA ada solusinya. Dari hiburan ini gimana gitu loh Langsung solusinya. diikat Oh, langsung saja diikat gitu. katanya. Padahal itu satu kesatuan gitu loh. Makanya hiburan tersebut kalau di event-event yang wedding di sini kan sepertinya gimana? Hiburan yang dilewati. Nah, bukan yang modelnya kayak hiburan ini orang Dinikmati, duduk bukan. nonton joget-joget, bukan seperti itu. Nah, yang kami sayangkan kan memang edaran ini dikeluarkan tanpa ada peninjauan. Ada koordinasi Iya, sama teman-teman. seandainya ditinjau, oh ternyata bagian ini Aman. paling tidak ada kontrol seperti itu kan bisa jadi dalam waktu berkali. Dan jadi sudah buat simulasi kan. iya, Oke, kita baru simulasi. jadi harapan kami kan memang kita bisa tetap dijalankan dengan batasan-batasan yang paling mentok sekarang. Iya, Betul, jadi betul. seenggaknya ketemu di tengah gitu loh Pak. Maksudnya ini jadi semua masih tetap bekerja sesuai mata pencahariannya masing-masing tanpa oke lah kalau misalkan omset turun sedikit kita nggak apa-apa, yang jelas kita masih bisa bekerja gitu loh sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi saya sampai punya pikiran gini, masa yang boleh makan dan boleh cari uang cuma PNS aja sih kayak gitu Ya, loh rasanya. betul. Kok kenapa begitu beratkan sama teman-teman kita usahawan gitu loh. Sekarang restoran udah jam 8 udah tutup. Jadi saya punya pikiran gini, berarti COVID ini datangnya malam aja kayak gitu kan, harian kan kita kan mikirnya kan. Terus
Terus apa beda? Mohon maaf ya Pak, ini undang-undang ya. Jadi apa bedanya sama teman-teman pegawai swasta dan pegawai negeri yang hari ini bekerja, besok nggak bekerja, biasanya lagi bekerja mereka tapi masih masih dibayar bulanan gitu loh. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang wirausahawan gitu loh? Kenapa hanya dititik beratkan kepada kita gitu loh? Seperti itu yang kita sayangkan. Saya paham, saya kebetulan wirausahawan juga. Sebenarnya memang ini terjadi kan karena di awal itu tidak ada koordinasi di awal. betul. Tidak ada dari pihak yang akan terimbas nantinya itu diundang sebagai salah satu dasar nanti pemerintah membuat kebijakan tersebut. Toh walaupun boleh pemerintah, ya saya tidak pernah bilang boleh kok. Secara undang-undang, secara hukum sah, tidak ada masalah. Cuma kan, ya menurut saya pribadi ini, saya tidak benar. Saya juga berbicara kawan-kawan kemarin itu juga sama. Nah, harusnya sama dengan mbaknya tadi bicara. Saya bilang harusnya sekarang ini yang masalah ST yang tanggal 12 itu, Iya. yang jam malam itu. Iya. Saya berbicara di salah satu media itu berbicara bahwa harusnya sekarang kita itu mendapatkan dari pemerintah setelah 1 bulan ST itu dikeluarkan, apa betul COVID turun? Apa betul COVID hanya di malam hari? Itu saya ada. Ini saya baru tadi pagi dikirim oleh teman wartawan tulisannya itu yang saya bicarakan. Saya berpikir sama seperti itu. Harusnya kita dapat dari pemerintah dapat ini loh anunya pemerintah. Ternyata hasilnya seperti ini. Oh iya, berarti harus SI ini diperpanjang atau SI ini kita perbaiki sedikit, kita tinjau ulang. Atau SI ini ternyata tidak ngefek karena COVID masih tetap tinggi. Dan apa betul ada kajian hanya malam hari COVID itu ada? Itu saya berbicara nanti saya share. Yaitu salah satu teman kembali lagi bahwa ini kami tampung juga kami akan berbicara dengan pihak pemerintah karena saya juga tidak di dalam gugus tugas, sehingga saya tidak ikut juga dalam rapat mereka sampai ST ini diterbitkan seperti itu. Jadi ya terima kasih, kita akan tampung semua, kita sudah tulis semua, tapi intinya ya saya juga yakin bahwa setiap masalah itu ada solusi. Ada kayak tadi masnya bilang sebenarnya gampang solusi ya. Kalau kerumunan di gedung berarti harus begini. Ya. Kalau yang ini harus begini. Satu-satu pasti saya yakin selesai. Kalau pemikiran kita sama seperti itu. Karena memang kalau pengusaha pemikiran seperti itu. Ya. Pasti cari solusi. Saya memahami karena ya kita sama. Saya pemikirannya pun sama. Dan kalau memang ini ada masalah, selesaikan yang ini. Selesai kita. Setidaknya ada kejelasan gini Pak. Seumpamanya ada gugus tugas yang bagian memang event gitu ya Pak ya. Dari event juga kan pasti di gedung itu pasti punya WO. Pasti kalau ada gedung itu pasti ada PIC untuk acara ini pasti yang bertanggung jawab. Nah, inilah nanti yang akan bertemu sama ini akan menjamin gitu, menjamin gitu. Kalau memang ini melanggar di penalti gitu aja sudah, gitu aja Pak. Dan satgas ini memantau di sana, ada orang di situ gitu. Kalau ada pelanggaran langsung aja diomongin, tolong itu jangan itu mereka. Itu sudah lancar aja. Gitu. Gampang. Iya, harusnya gitu. Kalau kalian bersih terus. Itu kan contoh kasus yang langsung Pak, langsung tertangani maksudnya. Jadi ada penyebab langsung kita tangani. Ingat langsung betul gitu. Saya setuju sama Bang Abdul. Jam malam itu juga kenapa enggak jam malam diadakan tapi ada petugas yang memang mengontrol. Karena kan juga ada dana karena yang terimbas juga masyarakat gitu ya kan. Saya juga sudah berbicara itu, cuman ya itulah kapasitas kami di DPRD. Secara undang-undang kita juga punya keterbatasan. Cuman saya siap menyuarakan dan saya paham karena memang 1 bulan ini saya diberi masukan teman-teman yang kebetulan juga lingkungan saya pengusaha itu memang banyak sekali. Dan saya pun terimbas. Saya merasa sekarang seorang saya yang punya ya warung kecil terimbas, bagaimana masyarakat yang di pinggir jalan? Iya, betul. Yang mereka harus ngasih makan itu kan lebih kasihan lagi. Loh, saya yang seperti ini terimbas terus terang. Merasa saya, apalagi masyarakat di bawah itu harusnya pemerintah tidak minimal itu. Nah ini tidak akan terjadi pada saat harusnya setiap ST itu yang nanti akan terimbas. Saya juga bicara sudah kemarin, tapi tentang ST yang jam malam. Ini kebetulan saya menerima sekarang yang ST yang dari gugus tugas itu. Jadi kami harapan kami gini Pak, seperti teman-teman gini kan enak, ayo guyur, mari kita bicara, tidak seperti yang kemarin Pak, ada yang nyelonok sendiri, diselesaikan sendiri dari pihak luar. Itu kan sangat, kita juga tidak nyaman. Justru dengan kami duduk bersama di sini dengan Bapak, intinya kan nanti berikutnya bagaimana hasilnya atau nanti kita rundingan lagi kan lebih enak Pak daripada dengan 1 orang yang notabene
ini mesti ini, tapi tidak ada klasifikasi untuk berikutnya gitu Pak. Menurut saya seperti itu ya Mas ya. Jadi satu sama lain kami juga kalau yang ini benar-benar dinamakan paguyuban Pak. Kalau kemarin itu kan berjalan sendiri dengan mengatasnamakan paguyuban, tapi disinilah kami ini paguyuban yang sebenarnya. Karena ini memang nggak seberapa banyak ya Mas ya, karena banyak beberapa teman yang berhalangan. Kemarin kami sudah diskusi, mungkin kemarin di GWA ya kami ini memberikan tempat lebih dari 20 sekian orang, terus kami share lagi berapa orang yang bisa hadir menemui Bapak. Itu ya Mbak Elisa ya, betul ya? Terima kasih. Kembali lagi saya akan juga bicarakan dengan eksekutif karena itu juga secara aturan bukan saya tidak bisa membuat surat edaran maupun mencabut surat edaran karena DPRD punya keterbatasan itu. Kita sesuai tugas kita yang mampu aspirasi dan itu jika benar saya secara pribadi siap untuk memperjuangkan juga kepada eksekutif kepada pemerintah. Sebenarnya solusi itu ada, saya pun juga sempat sudah berbicara tentang solusi seperti itu karena anggaran kita juga ada untuk itu. Kenapa kita tidak kasih anggaran untuk Satpol PP untuk menjaga? Betul. Jadi saya berbicara juga itu kan tetap dengan pengawalan, ada kok di media sudah muncul, tetap dengan pengawalan yang ketat, cari solusi terbaik, pengawalan diperketat, tapi jangan mematikan ekonomi masyarakat. Sekali. Kalau ada solusi seperti itu. Tapi memang tadi mengakui salah satu pemerintah yang ikut juga dalamnya memang tidak diundang kan? Iya Pak Daru Pembatas Eksekutif. Jadi kita bicara Pak memang punya hak pemerintah untuk tidak diundang. Tapi alangkah baiknya karena SI ini juga untuk masyarakat. Mereka yang betul-betul tadi diundang. Minimal kalau setuju tidak setuju itu nomor 2. Nomor 1 mereka bisa berbicara. Sehingga kebijakan kita itu bisa menjadi dasar. Dari mereka itu ada dasarnya gitu. Karena itu juga akan terimbas kepada mereka. Dan ini masalah nafkah itu agak sulit. Sampai orang yang dibawa bilang ke saya ini, ya kayak saya dikira Superman gitu. Bukan saya cabut Pak, siapa yang bisa nyabut, saya tidak bisa nyabut gitu. Saya tidak mati corona, mati tidak makan Pak, sampai begitu. Kalau dari jenengan tidak mungkin berbicara begitu, tapi yang bagian bawah lebih kasar lagi bicaranya. Dia bilang saya benar Pak, tidak mati corona, tidak makan saya Pak. Saya bisa ngomong apa gitu. Cuman ya tetap aspirasi itu saya perjuangkan. Saya berani akan berbicara kepada pemerintah, namun jika itu benar ya kita bicara. Jadi memang status ini sudah ada notulennya. Nanti saya juga akan bicara dengan dinas terkait bagaimana itu dan mungkin sosialisasi juga tidak bisa mendadak. Saya juga sudah bilang. Karena yang pertama mengeluh itu bukan apa, yang sudah nyewa. Jadi bukan dari pihak yang jenengan, yang sudah nyewa. Tapi kebetulan orang saya itu telepon nih. Saya acaranya ini tanggal 6 nanti, saya barusan ditelepon katanya tidak boleh ini, ganti ini. Ya apa saya? Iya memang. Itu nyata. Jadi yang pertama menurut saya bukan dari IO dan lain-lain, dari customer yang berhajat langsung. Yang berhajat. Sedangkan pihak penyewa sendiri sudah membayarkan apa ya? Itu minta dikembalikan total. Nah kita kan juga kita mau mengembalikan pakai potongan juga mereka nggak mau sama sekali Pak. Mereka bilangnya ini kan bencana, bukan saya membatalkan dan bukan pihak gedung. Ya mereka tidak jadi. Iya, ini tidak jadi semua Pak. Hampir kita kerugian udah cukup besar Pak, udah mau setahun ini. Pak sekedar apa ini ya untuk gambaran aja. Selama ini di event wedding itu untuk cateringnya itu kursinya sudah di berjarak 1,5 meter ya. Ditaning ya. Dan cateringnya itu beberapa catering itu pakai penyaji sendiri sudah pakai prokes juga. Dia pegang nasi satu, pegang betul. Jadi kan satu. Jadi undangan itu nggak pegang alat makan sama sekali. Itu nomor 1. Dan nomor 2-nya itu undangan di persesi Pak, sesi. Jadi di gedung itu nggak boleh, di dalam gedung tidak boleh lebih dari sekian orang. Itu tugasnya MC juga. Jadi misal sudah terlihat kayak penuh itu tugas BO sama MC nanti bilang mohon yang sudah selesai makan itu mohon segera untuk itu kita bilang terang-terangan Pak. Jadi mohon dengan hormat orang yang sudah undangan sudah makan, sudah selesai makan mohon bisa. Nah itu memang yang ngeperlu aja disamperin masih gue lain. Iya, alhamdulillahnya itu para undangan juga ngerti Pak. Jadi langsung
keluar terus diganti lagi. Jadi suasana dalam gedung itu tetap terjaga untuk nominal orangnya seperti itu Pak. Jadi selama ini sebenarnya sudah berjalan ya, sudah berjalan seperti itu Pak. Mungkin nggak ada joget-jogetan kayak zaman dulu yang nggak ada orang yang ceria atau gimana. Bunga pun sudah nggak ada. Nah itu lempar bunga sudah nggak ada. Cuman dengan adanya musik live ya kayak elektro dan band itu masih menghibur. Oh seenggaknya kita masih berada di kawinan ya, meskipun kita udah meskipun kita cuma duduk nah, bayangkan Pak di sebuah pernikahan nggak boleh ada hiburan macam apapun kayak kenduren dong Pak, kayak kenduren Pak. Saja pengajian. Nah otomatis ujung-ujungnya kayak lain aduh bos gak usah kagak penting di rumah aja. angkat aja gedung yang juga akan berubah semua. Nah, sedangkan kalau kita berbicara ini Pak Fernanda, jadi kalau kita berbicara mengenai gedung dengan rumah Pak ya, bukan saya menghaluskan lain-lain ini harga gedung buatan Pak, tetapi aturannya juga sudah jelas. Bahkan aturannya memang bunyinya apabila pihak gedung tidak tidak menstandarkan protokol kesehatan atau tidak menggunakan protokol kesehatan pada waktu acara apapun, maka hak izin gedungnya yang akan dicabut. Nah, ketika itu sudah ada wacana seperti itu, mau itu wacana ataupun itu sudah disahkan, pihak gedung mau tidak mau pasti akan menjalankan itu. Nah, tetapi kalau seandainya di rumah Pak, ngapunten ini Pak, maksudnya apakah di rumah ini malah bisa menjamin? Bahkan menurut kami sih akan malah tidak terkontrol Pak sebenarnya ya kan, karena kan rumah-rumah ya pasti akan minim pengawasan kalau rumah-rumah Pak. Cuman di SE itu kan juga rumah juga kena juga. Iya, kena juga. Lebih sedikit dari gedung, jadi semuanya memang kena. Sedangkan pengeluaran klien itu sudah bayar gedung, sudah difasilitasi, contohnya seperti elektron itu kan sudah masuk dari harga gedung ya. Terus kita sudah harus diwajibkan pakai BO protokol kesehatan. Itu juga harganya ada yang standar, ada yang semakin membengkak. Jadi perbedaan BO itu juga ada gitu. Jadi di situ juga klien akhirnya kalau udah tahu harga wah gedungnya sekian, terus BO nya sekian, cateringnya sekarang ada penambahan harga juga. Akhirnya mundur mereka Pak. Dan pasti udah cancelnya itu udah ada. Nah sekarang dengan harga gedung udah saya turunkan dengan durasi waktu semakin panjang 3 jam. Itu dimana juga gedung pasti ada penambahan juga Pak untuk biaya listrik dan lain-lain. Nah itu pihak klien ini pasti sekarang kita udah beres dia, tapi elektron nggak boleh harus masih lokal. Kok semakin banyak aturannya seperti itu. Itu yang jelas. 2 jam malah. Iya, padahal dimasukin 2 jam. Padahal 3 jam itu yang dimasukin sama kok Undangan juga kan semakin dikurangi Pak, dibatasi. Jadi memang kalau orang-orang di kayak orang-orang desa pasti berharapnya tamunya semakin banyak, dia akan kembali amplop gitu ya Pak. Jadi perlu diketahui kenapa kok sesi jamnya resepsi diperpanjang Pak, karena kita tidak mau terjadi kerumunan yang terlalu banyak sehingga kita sesi sedangkan kita sudah sesi dengan sudah di sesi ini biar tidak terjadi penumpukan terlalu banyak, malah dibatasi 2 jam kan kita bingung Pak. Mau dikasih gitu malah minta dulu. Aturannya pokoknya jangan general lah gitu. Ada yang duduk, ada yang rumah gitu loh. Yang mana itu gitu. Itu gambarannya lah Pak. Pokoknya gambarannya selama ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Kita sudah melakukan proses secara ketat. Bahkan mungkin kita berani jamin kayaknya kita ketat banget daripada bahkan daripada sejarah seperti itu. Pokoknya kita berani jamin kita lebih ketat seperti itu. Jadi mohon disampaikan itu aja Pak. Dan terutama adalah kalau yang lain masih ada kelonggaran bisa gedung begini, tapi kenapa kok entertain malah sama sekali nggak boleh gitu loh. Padahal entertain yang malah nggak tersentuh sama sekali sama undangan dan orang-orang malah kita soalnya di lewat kita jauh dan berjarak dan kita kan diem Pak antara satu player dan satu player kan jaraknya jauh-jauh gitu. Kita juga main masih tetap pakai masker, bahkan kalau dulu penyanyi pakai face shield, sekarang penyanyi malah pakai masker karena masih bisa gitu loh. Bahkan bawa mic sendiri Pak. Ya, kita alat-alatnya pakai bawa sendiri, mic sendiri gitu ya. Nanti kita suarakan gitu. Ya. Karena tadi juga alasannya kan takutnya katanya kalau
ada musik itu ada kerumunan. Tapi kalau memang nanti pengaturannya itu juga sesuai yang langsung keluar kan juga. Kan intinya musik itu hanya hiburan pada saat mulai mereka masuk ke gedung sampai mereka keluar baru hanya 5 menit lah istilahnya mereka keliling itu seperti itu. Jadi Iya, tidak terlihat kayak mantenan gitu kan. seperti itu ya. Itu memang ya cuma 2 poin itu kalau menurut saya, karena saya dapat banyak masukan dari pihak yang terlibat. Terus saya juga tanya ke pemerintah daerah, memang belum bisa implementasi. Sebenarnya itu ini akan terjadi kalau di awal sebelum SC dibuat ada dari perwakilan daerahnya yang dari minimal ini paling gini saya sudah siap gini apa sebenarnya kan enak ya betul kebijakan itu nantinya kembalikan ke masyarakat, itu poin yang krusial menurut saya. Cuman itu bukan saya karena saya juga tidak bisa melakukan SC dan melakukan SC dan tidak bisa, tapi memang tugas kami menyuarakan. Harus ada laporan. Ada lagi dari masyarakat. Ya kalau sekarang ya itu Satgas Covid di Oh ya, Jakarta ada pos. Ide dari kami, masukan dari kami. Iya, kalau nggak percaya ayo dong ada 1 atau 2 pengawas yang mengawasi. Saya rasa teman-teman ya kayak kita pengusaha ini kalau sudah diberi garis bahwa kalau kamu enggak nanti berikutnya kamu enggak kita aburkan lagi. Pasti akan mengikuti, saya setuju. Dan saya yakin itu. Memang mungkin kurang ada coffee learning dari pemerintah ke pengusaha. Saya juga sudah banyak dari dulu sering mengajukan. Karena harusnya yang mendapatkan bintang jasa itu ya pengusaha. Kalau mau dihitung yang ngasih pekerjaan orang itu pengusaha. Kayak IO punya di bawahnya ada 10, 20, 30 orang lain. Yang harusnya dapat bintang jasa itu pengusaha harusnya. Saya selalu bilang dari dulu. Nah, mungkin karena saya pengusaha jadi saya paham. Kita bukan hanya memberi kerjaan orang itu, istrinya, anaknya ikut makan dari itu. Nah, tapi kenapa ini yang ditekan dan diberikan ke pengusaha semua gitu loh, yang lebih ditekan untuk seolah-olah usaha ini biangnya COVID kayak gitu loh rasa-rasanya. Padahal klasternya juga tidak ini ya. Iya, padahal kan nggak terbukti, ya naudzubillah nggak terbukti bahwa klaster kan random Pak. COVID ini kan random, menyerang siapa saja di klaster mana aja, nggak peduli orang yang nggak memilih, entah itu pakai seragam, entah itu ya kan seperti itu. Tapi kenapa kok malah imun kita dimatikan sama pemerintah kayak gitu? Ya, ampun semuanya. Kita akan berjuang juga dari pemerintah juga banyak teman-teman wartawan. Ya, saya sempat kaget Pak sebenarnya. Awal-awal. Ditulis yang baik-baik loh. Kami berjuang supaya karyawan tidak dibiarkan. Ya, terima kasih. Saya terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Wawancara pengusaha dari luar. Ya, wawancara dari luar. Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ini datang ke DPRD dalam rangka apa? Dalam rangka menyuarakan, mewakili suara hati teman-teman Paguyuban Wedding Probolinggo, Mas. Jadi terkait dengan surat edaran terbaru 29 Januari 2021, di mana itu isinya tentang larangan-larangan yang terus terang iya sangat berdampak bagi teman-teman vendor gitu. Bukan hanya 1-2 orang, tapi memang seluruh vendor wedding yang dimana isinya itu ada dekorasi, gedung, catering, teman-teman entertain dan lain sebagainya. Itu terdampak semua, Mas. Termasuk klien wedding yang sudah deal untuk 2-3 bulan terakhir ini ya, Mbak ya. Seperti itu. Apa memang tidak diajak untuk pembuatan SE itu? Kita nggak tahu dan kita dengar draftnya aja nggak tahu, apalagi diajak kayak gitu Pak. Jadi kita sama sekali nggak tahu tentang aturan ini. Yang kita tahu hanya aturan jam malam ya, jam malam untuk restoran dan lain sebagainya. Karena selama ini selama event wedding ini sudah berjalan sesuai proses yang sangat ketat. Bahkan para WO pun dari awal itu tamunya sudah di tracing alamatnya. Jadi prosedur ketika untuk memasuki sebuah event wedding itu WO tanya dulu alamatnya, nama
namanya secara lengkap, habis dari mana, setelah itu ditermogan, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan ketika masuk ke dalam gedung juga nggak lepas masker. Begitupun juga dengan teman-teman entertain. Teman-teman entertain itu jauh dari para undangan, dan undangan pun selama ini juga sudah dibagi per sesi supaya di dalam gedung itu nggak lebih dari batas manusia yang dibolehkan di dalam gedung, seperti itu. Tapi kenapa kok masih aturan-aturan yang kok masih diterbitkan aturan-aturan yang sekarang ini malah kesannya boleh ada wedding, malah nggak boleh ada resepsi kayak gitu. Jumlah batas tamu juga apa yang harapannya di SE? Ya, harapannya semoga pemerintah betul-betul mendengar dan mengerti ungkapan hati kami ya. Jadi kami di sini sama-sama takut dan khawatir dengan COVID, tapi di satu sisi kehidupan masih harus tetap berjalan. Mengertilah bahwa kita ini bukan warga yang punya gaji bulanan, tapi kita adalah para wirausahawan yang mencari pekerjaan itu dengan profesi kita masing-masing. Jadi mohon mengertilah ketika surat edaran ini diperketat sedemikian rupa, nggak diperbolehkan ini dan itu, padahal selama ini kita sudah taat protokol kesehatan, mengertilah bahwa itu sama dengan mematikan sandang pangan kami, seperti itu. Jumlah apanya? Sekitar 100 ya. Anggotanya sampai saat ini sekitar 100 orang. Itu termasuk dalam vendor dekorasi, entertain, gedung, catering ya, makeup artist, MC, teman-teman band. Mbak sebagai apa di paguyuban ini, Mbak? Saya perwakilan dari entertain. Ya. Seperti gedung Widyada sendiri itu sudah menyesuaikan nggak, menurunkan harga promosi walaupun sampai saat ini masih Iya, terdampak? kalau menurunkan juga kita sudah memberikan diskon kebanyakan juga ya, karena sekarang dari durasi 2 jam menjadi ke 3 jam itu juga berdampak ini. Terus habis itu banyak larangan, sekarang nggak boleh ada elektron, penyanyi, jadi dari situ juga pasti banyak batasan undangan tamu juga pastinya udah ada pembatasan juga, jadinya klien-klien lebih memilih lebih baik saya nikahan di rumah, jadi kan sangat berdampak juga buat gedung. Itu di surat edaran terbaru kalau tidak salah kan hanya dibatasi maksimal 2 jam. Iya. Lalu menyesuaikannya seperti apa kalau memang waktunya cuma 2 jam? Kalau memang Maksimal nggak, Mbak, dalam waktu 2 jam itu? Sekarang kalau maksimal itu nggak mungkin sekali, karena sekarang undangan durasi minimal itu sampai tamu 500 undangan dengan batasan durasi 2 jam pasti kan sangat tidak mungkin lagi kan? Biasanya berapa jam kalau biasa? Standar waktu selama COVID ini 3 jam. IO, lalu respon wakil ketua ke depannya seperti apa nanti? Ya tetap intinya tugas kami adalah menyuarakan, kami menampung aspirasi, kami menyuarakan ke pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan tersebut. Tadi kan saya utarakan memang niatnya mungkin pemerintah daerah kan baik untuk menekan COVID itu. Cuman ini terjadi menurut saya karena yang pertama adalah yang terimbas tidak diajak berbicara di awal sebelum kebijakan itu diterbitkan. Sah secara undang-undang pemerintah mengedarkan surat edaran itu sah. Cuman kan pada saat kita memanggil semua komponen masyarakat sehingga dasar kebijakan itu ada untuk masyarakat juga. Toh kembalinya kebijakan itu untuk masyarakat. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kurangnya sosialisasi tentunya. Nah, ini sebelum ini saya juga ditanya oleh orang yang sudah membuat hajatan itu tanggal 5 ini kok tiba-tiba berubah kan seperti itu, sehingga kan sosialisasinya kurang gitu. Jadi intinya menurut saya 2 poin itu sehingga membuat mereka tentunya mereka sangat terimbas, pasti sangat terimbas, ekonomi mereka juga terimbas, Tidak ada interval waktu ya? Itu masalah, dan tidak ada jenjang waktu, jadi tiba-tiba sudah seperti itu ya. Kembali lagi saya akan menyuarakan, membawa aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah daerah. Harapannya biar berikutnya nanti SE itu betul-betul didasari oleh semua pihak. Walaupun pemerintah daerah berhak, oh ya saya tidak cocok dengan masukanmu, tidak ada masalah. Tapi kan mereka diajak berbicara minimal. Permintaan Mas Nanda barangkali ada revisi untuk SE atau dicabut atau bagaimana? Oh tentunya sebelum bicara itu kita kaji ulang. Seperti yang saya bicarakan. Kemarin saya diwawancara masalah SE yang jam malam. Ya. Nah harusnya ini kan sudah hampir 1 bulan berjalan. Harusnya dari pemerintah membicarakan ini loh hasilnya. Nah, ternyata apa betul jam malam itu COVID itu ada hanya jam malam. Nah itu kan kita juga wajib tahu, kita harus tahu sampai di mana. Bukan harus dilaporkan, tapi kan kita harus tahu sehingga kita, oh iya pemerintah itu benar
Kan begitu, kan harus ada outputnya. Nah, apa benar itu hanya jamalan, terus bagaimana dengan masyarakat yang terimbas? Sampai saya berbicara kepada salah satu media bahwa kalau memang seperti itu wajib dilaksanakan, bahwa ya ada subsidi bantuan untuk mereka yang terimbas. Dana COVID kita juga besar untuk jejaring sosial. Kan tahun kemarin hanya 3 bulan berupa sembako saja. Selama ini dari pemerintah pusat. Banyak dari pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah masih belum ada yang 3 bulan itu yang sembako itu. Ada rencana mungkin untuk di RDP kan terkait dengan SE terbaru ini? Nah kalau itu nanti terserah dari teman-teman itu. Teman-teman yang memang melaporkan ingin RDP dengan komisi yang seperti itu. Tapi RDP kemarin yang soal SE untuk revisi jam malam itu belum diperbarui sampai sekarang rekomendasinya dari DPRD. Rekomendasi dari Komisi 2 yang saya tahu masih belum sudah sampai ke eksekutif apa belum? Sampai ke eksekutif, cuman kan memang pihak eksekutif, terserah eksekutif mau memperbarui itu seperti apa. Makanya di kebijakan itu harus ada outputnya. Kalau eksekutif tidak mau memperbarui, berarti kan sudah berhasil seperti apa keberhasilan itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Mereka hanya ingin diajak bicara. Mereka sangat terimbas. Gitu. Jadi tadi sore saya kedatangan tamu yaitu dari perwakilan PWP, wedding organizer. Mereka datang ke kantor saya untuk menyuarakan hati mereka, menyuarakan aspirasi mereka. Intinya adalah mereka ingin menyuarakan tentang SE surat edaran dari gugus tugas Kota Probolinggo yang baru beredar sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, yaitu yang berisi adanya perubahan aturan-aturan dalam hajatan. Jadi dalam mau melaksanakan hajatan, terus kawinan, akad, ada beberapa perubahan yang menurut mereka itu memberatkan mereka. Kembali lagi bahwa tugas saya sebagai salah satu wakil rakyat, sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo, menampung aspirasi mereka. Hasilnya kita catat dan kita akan suarakan kepada pihak eksekutif. Yang kali ini yang berwenang adalah dari gugus tugas atau Bapak Wali Kota sebagai ketua gugus tugas di Kota Probolinggo itu. Tadi sudah kita bisa lihat di video tadi itu banyak poin-poin yang harusnya menurut mereka itu bisa dilakukan lebih baik. Jadi yang pertama memang menurut saya pemerintah sudah baik dalam cara untuk menekan COVID, menekan penyebaran COVID. Cuman ada hal-hal yang harusnya bisa disempurnakan. Contohnya sebelum membuat kebijakan semua stakeholder diundang. Minimal pemerintah daerah bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi semua stakeholder, terutama masyarakat atau asosiasi yang akan terdampak terhadap kebijakan tersebut. Nah, dalam hal ini versi mereka tidak diajak berbicara sedikit pun. Yang kedua, mereka sudah mematuhi semua protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pemerintah pada beberapa waktu yang lalu dan sudah mulai berjalan. Cuman ini ada perubahan seketika sehingga dapat merugikan banyak pihak. Itu kembali lagi bahwa fungsi saya di DPRD tidak bisa merubah surat keputusan itu, tapi fungsi kami adalah menampung aspirasi mereka dan memperjuangkan. Kita akan berkomunikasi dengan pihak eksekutif untuk bisa minimal mendengarkan mereka. Kalau ada yang masukan yang baik, dirubahlah SE itu. Jadi itu mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga kita semua dilindungi, dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.